Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita mau coba bedah sesuatu yang kayaknya sering banget kita temui ya. Gimana sih cara menghadapi tukang gosip? Iya, ini topik seru sekaligus nyebelin kadang ya. Betul. Nah, sumber kita kali ini dari intisari buku How to Change Anybody, karya David J. Lieberman, PhD. Kita fokus ke bab 17, judulnya Membungkam Tukang Gosip Dalam Diri Siapa Saja. Judulnya aja udah menjanjikan ya. Iya kan? Jadi tujuan kita yaitu membedah strategi-strategi psikologis praktis dari buku ini. Gimana caranya menghentikan kebiasaan gosip orang, ngerti kenapa mereka gitu, terus gimana ngubahnya. Oke. Langsung aja deh, kenapa ya gosip itu kok rasanya gampang banget nyebar dan susah banget dihentiin? Kayak, udah jadi bagian hidup gitu? Nah, itu dia. Buku ini nyebutin beberapa alasan psikologis utama kenapa orang suka gosip. Pertama, yaitu soal perbandingan sosial. Ngomongin jeleknya orang lain tuh secara nggak sadar bisa bikin si penggosip ngerasa dirinya lebih baik. Oh, jadi kayak, untung aku nggak separah dia, gitu ya? Bisa jadi gitu. Kedua, ini semacam pengalihan. Jadi fokus ke drama orang lain itu bantu mereka ya lari dari masalah atau mungkin kekosongan di hidupnya sendiri. Jadi biar nggak mikirin masalah sendiri. Kurang lebih. Terus yang ketiga, dan ini seringkali yang paling kuat nih, gosip itu ngasih sensasi berkuasa. Kayak punya informasi eksklusif gitu. Oh iya, iya. Tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu. Persis. Jadi yang pertama nyebarin, rasanya tuh penting, dihargai, pegang kendali lah di lingkaran sosialnya. Jadi informasi itu kayak jadi modal sosial ya buat dia. Buat cari perhatian atau status. Kayaknya sering lihat dek pola gitu. Betul banget, informasi jadi alat tukar buat dapat validasi. Nah, strategi-strategi yang nanti kita bahas dari bab 17 ini tujuannya itu buat ngutak-ngatik hitung-hitungan psikologis si penggosip tadi. Mengutak-atik hitung-hitungannya ya. Jadi bukan cuma ngelarang, jangan gosip, tapi ngubah motivasi di baliknya gitu. Tepat mengubah motivasi dasarnya. Wah, pendekatan yang menarik ini. Ngubah permainannya dari dalam. Oke, buku ini kan ngasih beberapa teknik spesifik nih. Yang pertama itu namanya efek bumerang ego, atau let go my ego. Kedengarannya aja udah mantap ya. Ya, ini intinya mainin definisi kekuatan atau nilai di mata si penggosip. Kalau sekarang dia mikir nyebar gosip itu bikin dia keren atau dihormati karena punya info panas. Heeh. Nah, kita balik persepsinya, kita bikin dia sadar kalau orang yang beneran dikagumi dan dipercaya itu justru yang bisa jaga rahasia. Yang mulutnya rapat gitu, bukan yang ember. Oh, jadi yang keren itu justru yang diem, yang bisa dipercaya. Iya, malah orang yang nggak bisa nahan diri buat nyebar cerita itu, jatuhnya malah dianggap nggak bisa diandelin kan? Terus gimana cara praktisnya buat ngebalikin persepsi itu? Kan nggak bisa cuma bilang, yang keren tuh yang diem loh. Nah, bener. Caranya itu dengan nunjukin bukan cuma ngomong. Kita ciptain situasi di mana si penggosip ini ngelihat sendiri kalau perilaku nggak gosip itu yang dapat pujian, dapat pengakuan positif. Oh, jadi dia lihat contoh nyata gitu ya? Iya, di sini kita sebenarnya manfaatin egonya dia sendiri. Ego yang tadinya bikin dia gosip, dia ngerasa penting. Heeh. Sekarang kita arahin biar dia nggak gosip demi dapat rasa hormat dan status yang sama. Jadi egonya yang tadinya musuh, malah jadi sekutu kita. Wah, ini cerdik juga ya, memanfaatkan senjatanya sendiri. Mirip prinsip belajar sosial lah, orang kan cenderung niru perilaku yang dia lihat dapat hadiah positif kan? Jadi kita program ulang apa yang dianggap perilaku pemenang di mata dia. Contoh konkretnya di buku itu kan si Samantha, asisten kantor ya? Betul. Misalnya nih, Anda punya asisten, si Samantha ini, yang terkenal biang gosip. Daripada negur langsung, yang mungkin dia malah defensif. Iya, malah ngeles nanti. Nah, Anda sama beberapa teman kantor yang sependapat, sengaja aja, pas Samantha bisa dengar, muji-muji rekan lain. Sebut Ya. aja namanya Barbara. Ngunjinya harus spesifik. Kayak, salut deh sama Barbara. Dia tuh benar-benar bisa jaga rahasia ya. Kalau ada info penting, dia diam aja, nggak ikut nyebar. Jadi aman banget cerita apa aja sama dia. Dengan gitu, si Samantha dengar langsung kalau jaga rahasia itu yang diapresiasi. Harapannya, karena dia juga pengen dihargai, Iya. dia jadi mikir, wah kayaknya aku perlu niru Barbara nih biar dipuji juga. Tapi ini kayaknya butuh sabar sama konsisten ya, nggak bisa sekali doang.
Jelas, nggak instan. Oke, lanjut ya. Pendekatan berikutnya ada yang namanya momentum internal. Ini gimana lagi konsepnya? Nah, kalau ini dasarnya prinsip psikologi yang cukup kuat. Kebutuhan kita buat konsisten antara pikiran sama tindakan. Pernah dengar disonansi kognitif kan? Kita tuh nggak nyaman kalau kelakuan kita beda sama apa yang kita omongin atau yakini. Oh ya, biar nggak munafik gitu ya kasarnya ya. Bisa dibilang gitu. Jadi, kalau Anda bisa bikin si penggosip ini secara lisan ya, setuju sama pernyataan yang anti-gosip, meskipun mungkin awalnya cuma basa-basi. Itu bakal nyiptain semacam ganjelan psikologis buat dia pas mau gosip lagi nanti. Pernyataan setuju itu, sekecil apapun, jadi kayak momentum awal buat dia berperilaku konsisten sama omongannya. Jadi kayak nanong benih rasa bersalah kalau mau gosip gitu ya. Karena dia udah pernah bilang nggak setuju sama gosip. Contohnya yang DNA sama ibu mertuanya itu kan, situasi yang cukup relate buat banyak orang kayaknya. Iya, itu contoh klasik. Si Diana ini nggak perlu ceramah panjang lebar. Cukup pas lagi ngobrol santai, dia lempar aja pertanyaan retoris. Pertanyaan yang jawabannya udah jelas ngarah ke kesimpulan kalau gosip itu nggak bagus. Contoh pertanyaannya gimana tuh? Misalnya, Bu, rasanya lebih enak ya kalau kita tahu nggak ada yang ngomongin kita di belakang. Atau, kadang suka kepikiran deh Bu, orang yang sering gosip gitu jangan-jangan karena kurang pede ya sama dirinya sendiri. Wah, itu pertanyaan yang susah buat dijawab, nggak setuju ya. Paling nggak secara langsung, kemungkinan besar si ibu mertua bakal, iya juga ya, gitu kan. Walaupun sambil lalu. Nah, tapi iyanya itu udah terekam di kepalanya. Nanti pas ada kesempatan gosip lagi, ada kemungkinan muncul sedikit ragu-ragu atau rasa nggak konsisten dalam dirinya. Kayak ada rem kecil lah mungkin. Oke, masuk akal. Sekarang teknik ketiga nih, cerita sebenarnya, atau will the real story please stand up. Yang ini kok kesannya agak bahaya ya, kayak main api. Haha, bisa dibilang ini pendekatannya lebih disruptif. Tujuannya itu buat ngerusak kredibilitas si penggosip sebagai sumber info yang benar dan menarik. Caranya? Caranya, kita sengaja infeksi jalur gosipnya dia, pakai banyak banget rumor palsu yang super aneh dan jelas nggak masuk akal. Waduh, sebentar. Itu bukannya berarti kita jadi ikut nyebar hoax dong. Gimana bedainnya? Bahaya nggak sih? Nah ini poin krusialnya. Kuncinya, rumor yang disebar itu harus benar-benar konyol, jelas-jelas ngaco, dan penting, nggak nargeting atau ngerugiin orang tertentu. Jadi lebih ke situasi aneh atau kebijakan kantor yang aneh gitu. Oh, jadi bukan gosip personal kayak si A selingkuh sama si B. Bukan. Jangan yang gitu. Lebih kayak, dengar-dengar minggu depan semua karyawan wajib pakai topi kerucut warna-warni. Atau katanya, buat hemat listrik, lift bakal dimatiin tiap jam makan siang. Oke. Yang jelas-jelas nggak mungkin gitu ya? Iya. Tujuannya bukan nyakitin orang, tapi bikin si penggosip itu kebanjiran sampah informasi. Akibatnya dia jadi bingung mana yang mungkin benar dikit, mana yang jelas ngawur. Nah pas dia nekat nyebarin rumor-rumor aneh ini, Orang lain jadi mikir, ini orang kenapa sih? Gitu ya? persis, orang lain bakal mulai nganggep dia sumber yang nggak bisa dipercaya, reputasinya sebagai pusat info terhangat, jadi anjlok tanah isinya udah nggak relevan atau akurat lagi. Jadi kayak koran yang isinya berita mustahil semua. Jadi kita ngerusak nilai jual informasinya dia ya, bukan nyerang orangnya langsung. Kayak nyampur berita beneran sama berita parodi sampai orang bingung, ini sumber beneran apa enggak? Contohnya, si Nora sama rekan kerjanya Nick itu kan? Bener, si Nora ini kesel karena sering digosipin Nick. Dia bisa aja mulai bisikin Nick rumor-rumor super aneh tiap hari. Nick, tahu nggak? Katanya mesin kopi mau diganti sama jamu gendong biar lebih sehat. Atau, dengar nggak sih katanya mulai besok kalau mau ke toilet harus izin pakai formulir? Atau katanya mau ada inspeksi mendadak, semua meja harus ada tanaman kaktusnya. Ya ampun, itu emang konyol banget. Si Nick mungkin awalnya ketawa atau nggak percaya ya. Tapi kalau tiap hari dicokokin info aneh gitu, Lama-lama dia mungkin jadi mikir ulang, ini ngapain juga ya gue nyebarin ginian? Dia jadi ragu sendiri sama barang dagangan dia. Tapi ini butuh kreativitas juga ya buat bikin rumor aneh yang aman. iya bener. Oke, pendekatan terakhir dari bab 17 ini. Rasakan sendiri atau see how it feels. Dari judulnya ini kayaknya lebih nusuk ya, lebih konfrontatif. Mungkin lebih tepatnya lebih langsung ke sasaran. Intinya yaitu, ngasih si penggosip kesempatan ngerasain sendiri gimana rasanya jadi target omongan.
Gimana caranya? Apa kita balas gosipin dia? Nah, bukan gitu. Caranya lebih halus tapi ngena. Anda atau beberapa orang yang kompakan bilang ke si penggosip kalau Anda dengar ada rumor soal dia. Tapi, nah ini kuncinya. Anda langsung tambahin kalau Anda nggak bakal ngulangin rumor itu karena Anda nggak percaya dan nyebarin gosip itu nggak baik. Wah, itu pasti langsung bikin dia penasaran setengah mati sekaligus deg-degan ya. Rumor apa nih tentang gue? Tepat, efek psikologisnya double. Pertama, dia ngerasain langsung sengatannya. Nggak enaknya jadi bahan omongan di belakang. Kedua, dia juga lihat contoh perilaku, yaitu Anda yang nolok buat nyebarin gosip itu. Nah, buku ini nyebutnya ada ikatan rangkap 3 atau triple bind. Ini yang bikin teknik ini kuat banget nguncinya. Ikatan rangkap 3, maksudnya di mana tuh? Contoh di buku kan si Terry di perkemahan musim panas itu ya? Iya. Misalnya ada beberapa cewek di perkemahan keganggu sama si Terry yang hobi gosip. Salah satu dari mereka, atau beberapa orang barengan, bisa deketin Terry terus bilang, "Terry, aku dengar ada omongan gitu tentang kamu, tapi tenang aja, aku sih nggak mau ikut-ikutan nyebarin, nggak bagus." Pasti Terry langsung nanya, omongan apa? Siapa yang ngomong? Nah, dia pasti ngejar. Terus, apa jawaban krusialnya? Apa tuh? Jawabannya adalah, rumornya, yaitu, katanya orang-orang tuh ngomongin kalau kamu itu tukang gosip paling parah di sini. Dek, Jelek banget itu pasti. banget. Nah disinilah ikatan rangkap 3 itu bekerja. 1. Fakta yang susah dibantah. Terry kan emang suka gosip, jadi rumor itu meskipun nyakitin, ada benernya soal kelakuannya dia. Susah buat dia nyangkal sepenuhnya. Oke. 2. Empati yang dipaksa. Dia jadi ngerasain sendiri nggak enaknya digosipin. Ini maksa dia ngerasain konsekuensi emosional dari apa yang dia lakuin ke orang lain selama ini. Kena batunya gitu ya. Iya. 3. Solusi di tangannya sendiri. Dia jadi sadar, satu-satunya cara paling efektif buat ngilangin rumor tentang dirinya kalau dia tukang gosip, ya cuma dengan berhenti ngelakuin perilaku itu. Dia harus berubah, biar reputasinya berubah. Wah ini bener-bener ngunci dari semua sisi ya. Dia dihadapin sama akibat kelakuannya, sekaligus dikasih jalan keluar yang cuma bisa dia ambil sendiri dengan berubah. Kuat banget nih secara psikologis. Iya, ini salah satu yang paling direct mungkin ya. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari keempat teknik tadi, Oke. pertama ada yang mainin persepsi soal kekuatan sosial. Dari nyebar gosip, jadi jaga rahasia. Itu si bumerang ego, manfaatin pengen dihargai. Terus yang kedua, manfaatin kebutuhan kita buat konsisten. Ngajak setuju sama prinsip anti gosip biar ada rem internal. Itu momentum internal. Iya. Ketiga, yang agak nyerang tapi ke kredibilitasnya. Banjirin pakai info ngaco, biar dia nggak dipercaya lagi. Itu sih cerita sebenarnya. Dan keempat, yang paling langsung tadi. Biar dia ngerasain sendiri gimana rasanya digosipin. Dengan cara ngasih tahu ada rumor soal kebiasaan gosipnya dia itu. Itu teknik rasakan sendiri, pakai ikatan rangkap 3. Sip? Lantas apa nih kesimpulan gedenya dari semua strategi ini? Intinya sih, bab 17 ini ngasih kita cara biar nggak cuma jadi korban pasif gosip, tapi kita bisa aktif ngubah dinamika psikologis di baliknya. Kita nggak cuma marah atau menghindar, tapi nyoba program ulang hitung-hitungan untung rugi di kepala si penggosip. Jadi pakai alat-alat psikologis ya? Ya, pakai ego, kebutuhan konsistensi, kredibilitas, bahkan empati atau kurangnya empati itu buat ngarahin perilakunya jadi lebih baik. Jadi buat Anda nih yang lagi dengerin, ini bukan cuma teori loh ya. Ini kayak toolkit yang bisa Anda coba pakai. Tentunya disesuaikan sama situasi Anda masing-masing ya, buat ngadepin gosip secara lebih cerdas mungkin ya, lebih strategis. Betul. Ini soal ngerti mesin di balik gosip itu dan nyari tombol mana yang pas buat ngubah arahnya. Oke. Mungkin ada satu hal lagi buat direnungin. Pas Anda lagi berhadapan sama orang yang suka gosip, selain mikirin cara ngentiinnya, coba deh ambil waktu sebentar buat nanya ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang lagi dia coba omongin tentang dirinya sendiri lewat gosip itu? Maksudnya? Ya, apa ada kebutuhan dia akan perhatian, atau pengakuan, atau rasa penting yang mungkin nggak terpenuhi? Apa ada rasa nggak aman atau cemas di baliknya? Kadang-kadang kalau kita coba ngerti pesan tersembunyi di balik kelakuannya, itu bisa ngasih kita perspektif yang lebih luas. Mungkin malah sedikit rasa kasihan melampaui sekedar kesal sama isi gosipnya. Apa sih cerita dia yang nggak keucap di balik semua kata-katanya itu? Itu mungkin bisa jadi bahan pikiran juga.
Wah, itu pertanyaan yang dalam sih. Menantang kita buat lihat lebih dari yang kelihatan ya. Ngerti kenapa dibalik apanya. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada ide-ide yang nyangkut dan berguna ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.